Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tania Galustiawati dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 222100294. Di sini saya akan mempresentasikan dengan 3 materi. Yang pertama, Ihya al-Ma'wad, yang kedua Al-Sulhu, dan yang ketiga Luqata. Pengertian Ihya al-Ma'wad. Kata Ihya al-Ma'wad terdiri dari dua kata. Bila diterjemahkan secara literer, ihya berarti menghidupkan dan ma'wad berasal dari maut berarti mati atau wafat. Ihya al-Ma'wad menurut bahasa diartikan menghidupkan sesuatu yang mati. Dengan kata lain, menghidupkan tanah mati adalah memanfaatkannya dengan cara apapun yang bisa menjadikan tanah tersebut hidup, yakni dengan adanya usaha seseorang untuk menghidupkan tanah. Berarti usaha orang tadi telah menjadikan tanah tersebut miliknya. Dasar hukum Ihya al-Ma'wad yaitu adapun landasan hukum menghidupkan lahan kosong atau Ihya al-Ma'wad yaitu mustahab yang didasarkan pada hadis Nabi yang mengatakan bahwa menghidupkan lahan tidur akan mendapatkan pahala dari Allah. Dalam kitab Kifayatul Al-Akhyar, hukum menghidupkan lahan kosong adalah jais atau boleh, dengan syarat orang yang menghidupkan lahan tersebut adalah muslim dan tanah yang dihidupkan bukan lahan yang sudah dimiliki orang lain. Adapun cara Ihya al-Ma'wad adalah A. Menyuburkan. Cara ini digunakan untuk daerah yang gersang, yakni daerah di mana tanaman tidak dapat tumbuh, maka tanah tersebut diberi pupuk, baik pupuk dari pabrik maupun pupuk kandang, sehingga tanah itu dapat ditanami dan dapat mendatangkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. B. Menanam. Cara ini dilakukan untuk di daerah-daerah yang subur, tetapi belum dijamin oleh tangan-tangan manusia, maka sebagai tanda-tanda itu telah ada yang menguasai atau telah ada yang memiliki. Maka ia ditanami dengan tanaman-tanaman, baik tanaman untuk makanan pokok, mungkin juga ditanami pohon-pohon tertentu secara khusus, seperti pohon jati, karet, kelapa, dan pohon-pohon lainnya. Dan yang C, menggarisi atau membuat pagar. Hal ini dilakukan dengan tanah kosong yang luas, sehingga tidak mungkin untuk dikuasai seluruhnya oleh orang yang menyuburkannya. Maka dia harus membuat pagar atau garis batas tanah yang akan dikuasai olehnya. Dan yang terakhir D, menggali parit, yaitu membuat parit di sekeliling kebun yang dikuasainya, dengan maksud supaya orang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada yang menguasai, dengan demikian menutup jalan bagi orang lain untuk menguasainya. Adapun objek yang berkaitan dengan Ihya al-Ma'wad ialah hanya berlaku untuk tanah mati, bukan tanah yang lain. Sedangkan tanah-tanah yang tidak mati tidak bisa dimiliki kecuali bila tanah tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh imam atau khalifah, sebab ia tidak termasuk hal yang mubah untuk semua orang, namun hanya mubah bagi imam. Itulah yang kemudian disebut dengan sebutan tanah-tanah milik negara. Hal itu ditunjukkan oleh kasus Bilal al-Muzni yang meminta sebidang tanah dengan cuma-cuma kepada Rasulullah, di mana dia tidak bisa memilikinya hingga tanah tersebut diberikan oleh beliau kepadanya. Kalau seandainya dia bisa memiliki dengan cara menghidupkan dan memagarinya, karena dia telah memagarinya dengan suatu tanda yang bisa menunjukkan pemilikannya atas tanah tersebut. Tentu tanah tersebut bisa dia miliki tanpa harus meminta Rasulullah agar memberikannya. Tidak semua lahan kosong yang boleh dijadikan objek Ihya al-Ma'wad. Menurut Ibnu Qudamah, lahan yang akan dihidupkan itu ada dua jenis. Yang pertama, lahan yang belum ada pemiliknya, maka lahan seperti ini menjadi hak milik bagi orang yang menghidupkannya dan tidak memerlukan izin dari imam. Yang kedua, tanah yang ada pemiliknya tetapi tidak diketahui pemiliknya secara jelas, mungkin sudah wafat dan lain sebagainya. Syarat-syarat Ihya al-Ma'wad mencakup 3 hal, yaitu syarat yang terkait dengan orang yang menggarap, yang kedua syarat yang terkait dengan lahan yang akan digarap, dan yang ketiga syarat yang terkait dengan penggarap lahan. Materi yang kedua yaitu al-sulhu.
Secara bahasa, kata al-sulhu artinya memutuskan pertengkaran atau perselisihan. Secara istilah, al-sulhu adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak. Dengan usaha tersebut dapat diharapkan akan berakhir perselisihan. Di dalam al-sulhu ada rukun dan syarat al-sulhu. Rukun al-sulhu yaitu yang pertama musaleh, yaitu dua belah pihak yang melakukan akad sulhu untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan. Yang kedua musaleh anhu, yaitu persoalan yang diperselisihkan. Dan yang ketiga musaleh bin, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Adapun syarat-syarat al-sulhu, yaitu ada syarat yang berhubungan dengan musaleh atau orang yang berdamai, yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum. Jika tidak seperti anak kecil dan orang gila, maka tidak sah syarat yang berhubungan dengan musahlil bih, yaitu berbentuk harta yang dapat dinilai diserah terimakan dan berguna, diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaan yang dapat menimbulkan perselisihan. Syarat yang berhubungan dengan musaleh anhu, yaitu sesuatu yang diperkirakan termasuk hak manusia yang boleh diiwatkan atau diganti. Jika berkaitan dengan hak-hak Allah, maka tidak dapat bersulhu. Macam-macam al-sulhu dijelaskan dalam buku fikih, yaitu menjadi 4 bagian. Yang pertama, perdamaian antara muslimin dengan kafir, yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam undang-undang yang disepakati dua belah pihak. Yang kedua, perdamaian antara kepala negara, imam atau khalifah dengan pemberontak, yakni membuat perjanjian atau peraturan mengenai keamanan dalam negara yang harus dia taati. Lengkapnya dapat dilihat dalam pembahasan khusus tentang bukhat. Yang ketiga, perdamaian antara suami dan istri, yaitu membuat perjanjian dan aturan-aturan pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam masalah haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan. Dan yang keempat, perdamaian dalam muamalah, yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dalam perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalah. Materi yang ketiga yaitu luqathah atau barang temuan. Luqathah secara bahasa bermakna asya'i al-malakut, yaitu sesuatu yang berpungut. Adapun secara istilah, luqathah adalah setiap harta yang tercecer dari pemiliknya kemudian diambil oleh orang lain. Misalnya, seseorang menemukan uang atau pakaian di jalan yang dikhawatirkan rusak, kemudian ia mengambilnya. Rukun luqathah ada 3, yaitu 1. Al-multaqit, yaitu orang yang menemukan barang temuan. Yang kedua, al-luqathah, yaitu barang yang ditemukan. Dan yang ketiga, al-itiqad, yaitu tindakan mengambil barang temuan. Hukum mengambil luqathah. Hukum asalnya diperbolehkan mengambil barang temuan. Berdasarkan hadis dari Yaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang barang temuan berupa emas dan perak. Maka beliau bersabda, "Kenalilah pengikat dan wadahnya, kemudian umumkanlah selama setahun. Jika pemiliknya tidak diketahui, maka manfaatkanlah, dan barang itu dianggap sebagai titipan di sisimu. Jika suatu hari pemiliknya datang, maka serahkanlah kepadanya." Para ulama juga telah bersepakat atas diperbolehkannya mengambil barang temuan, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ubairah rahimahullah, yaitu para ulama telah bersepakat atas diperbolehkannya mengambil barang temuan secara umum. Luqathah terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, barang yang sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya karena tidak dibutuhkan lagi.
seperti kursi rusak yang dibuang, wadah yang ditinggalkan karena sudah tidak diperlukan lagi, maka barang-barang tersebut boleh langsung dimiliki oleh penemunya dan tidak perlu diumumkan. Kedua, barang sepele yang jika hilang, maka biasanya si pemilik tidak menghiraukan dan tidak mencari-carinya seperti uang kecil, makanan ringan, pena, dan semisalnya. Maka jika barang tersebut ditemukan, boleh langsung dimiliki tanpa harus diumumkan. Namun, jika pemiliknya diketahui, maka harus diserahkan atau dikabarkan kepadanya. 3. Barang yang jika hilang, maka biasanya dicari-cari oleh pemiliknya. Barang temuan seperti ini jika dipungut, maka harus diumumkan selama setahun penuh. Jika pemiliknya datang, maka diserahkan kepadanya. Jika tidak, maka menjadi milik si penemu. Misalnya, jika seseorang menemukan alat perekam senilai 300 rial, maka wajib barang itu harus diserahkan kepadanya. Jika telah diumumkan setahun penuh namun pemiliknya tidak kunjung datang, maka menjadi milik si penemu. 4. Hewan yang sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya karena tidak dibutuhkan lagi, maka hewan tersebut boleh langsung dimiliki oleh orang yang menemukan tanpa harus mengumumkannya, seperti kambing kurus yang tidak mampu berjalan, yang secara kebiasaan diketahui bahwa si pemilik meninggalkannya karena sudah tidak membutuhkannya lagi, maka hewan tersebut boleh dimiliki oleh orang yang menemukannya. 5. Hewan tersesat yang tidak bisa menjaga diri dari binatang buas kecil, seperti domba, kambing, unta kecil, sapi kecil, dan semisalnya. Maka hewan tersebut boleh diambil atau dipungut dan diumumkan selama setahun penuh. Jika pemiliknya datang, maka diserahkan kepadanya, namun jika tidak, maka menjadi milik sepenemu. Dan yang keenam, hewan tersesat yang bisa menjaga diri dari binatang buas kecil, seperti unta, sapi, kuda, burung merpati, dan semisalnya. Maka hewan tersebut tidak boleh diambil karena hewan tersebut bisa menjaga diri dari bahaya yang mengancamnya, baik dengan kekuatan yang dimiliki atau kemampuannya bergerak cepat dan semisalnya. Jika hewan tersebut diambil, bisa jadi akan menyulitkan si pemilik untuk menemukannya. Ada beberapa ketentuan terkait mengambil barang temuan, yaitu yang pertama, tidak boleh memungut barang temuan di tanah haram atau Makkah. Yang kedua, ada kalanya mengambil barang temuan hukumnya wajib, yaitu jika barang temuan itu di lokasi yang tidak aman, banyak pencuri ataupun orang-orang yang tampak terhadap harta, sehingga dikhawatirkan barang itu akan diambil dan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sedangkan si penemu yakin bisa menjaga barang temuan itu dan mampu mengumumkannya. Ketika itu terjadi, wajib mengambil barang temuan itu dalam rangka menjaga harta sesama muslim, berlebih lagi jika pemiliknya diketahui. Yang ketiga, apabila seseorang menemukan barang tentunya sedangkan ia merasa tidak mampu menjaga dan mengumumkannya, maka tidak boleh untuk mengambilnya. Yang keempat, apabila seseorang mengambil luqatah berupa barang yang boleh dipungut dan dianggap bernilai oleh umumnya manusia, maka wajib baginya untuk mengumumkannya atau mempublikasikannya selama setahun penuh. 5. Apabila seseorang mengambil barang temuan dan telah mengumumkannya selama setahun namun pemiliknya tetap tidak diketahui, maka ia boleh memanfaatkan barangnya itu. Jika di kemudian hari pemiliknya datang, maka wajib untuk diganti. 6. Jika seseorang mengambil barang temuan, maka barang itu statusnya sebagai amanah yang dibawa oleh si penemu. Apabila barang itu hilang, rusak, atau berkurang bukan karena keteledorannya, maka ia tidak wajib untuk menggantinya sebagaimana barang titipan. Adapun jika barang itu hilang atau rusak karena keteledorannya, maka ia wajib menggantinya dengan barang semisal jika memang barang itu ada yang semisal, dan jika tidak ada yang semisal, maka diganti harganya.
7. Apabila barang temuan yang diambil berupa barang yang cepat rusak dan tidak bertahan untuk disimpan selama setahun, maka setelah dikenali ciri-cirinya hendaknya barang itu dijual dan uangnya disimpan. Setelah diumumkan setahun namun pemiliknya tidak kunjung datang, maka uang itu menjadi milik si penemu. Namun jika pemiliknya datang, maka harus diserahkan kepadanya, meskipun sudah lebih dari setahun. 8. Status barang temuan selama rentang waktu 1 tahun diumumkan belum menjadi milik si penemu, sehingga ia tidak berhak melakukan tafsaruf atau menjual, menyewakan, dan semisalnya, kecuali untuk kemaslahatan barang temuan itu sendiri. Adapun setelah sempurna diumumkan setahun, maka statusnya menjadi milik si penemu. Boleh baginya untuk melakukan tasarruf terhadap barang itu, baik menjual atau tindak lainnya, sesuai yang ia inginkan. Dan 9. Jika pembawa barang temuan meninggal dunia, maka ahli waris si penemu menggantikan dalam mengumumkan barang itu. Jika memang belum diumumkan selama setahun, namun berhak memiliki barang itu, jika telah sempurna diumumkan selama setahun dan kapan saja pemilik barang itu datang, maka boleh mengambil barang itu dari ahli waris sebagaimana ia boleh mengambilnya dari si penemu. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih, bye-bye.